Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan renungan kita dengan tema iman yang mengubah sejarah, Ibrani 11 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Saudara, iman bukanlah sekedar sebuah perasaan hangat di dalam hati, atau sebuah ide yang kita setujui di dalam pikiran. Iman sejati adalah sebuah kekuatan, sebuah energi ilahi yang aktif bekerja dan mengubah dunia. Setelah menyebutkan nama-nama pahlawan iman, penulis Ibrani tidak membiarkan kita hanya mengagumi mereka. Ia langsung menunjukkan kepada kita apa yang iman mereka lakukan. Ayat ini adalah serangkaian kata kerja yang penuh kuasa, sebuah montase yang cepat dari pencapaian-pencapaian luar biasa yang membuktikan bahwa iman tidak pernah diam, iman selalu bergerak, membangun, menaklukkan, dan mengubah realitas. Pertama, karena iman mereka itu dikatakan menaklukkan kerajaan-kerajaan. Ini langsung mengingatkan kita pada kemenangan-kemenangan militer bangsa Israel. Yosua menaklukkan Kanaan, para hakim seperti Gideon dan Barak mengalahkan bangsa-bangsa penindas, dan Daud menundukkan musuh-musuh di sekelilingnya, membangun Israel menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Kemenangan ini diraih bukan karena mereka tentara yang lebih hebat, tapi karena mereka percaya bahwa peperangan itu adalah milik Tuhan dan mereka maju dengan keyakinan akan penyertaannya. Kedua, iman membuat mereka mengamalkan kebenaran. Ini mengalihkan fokus dari medan perang ke dalam masyarakat. Frasa ini secara harafiah berarti mengerjakan keadilan. Iman yang sejati tidak hanya membawa kemenangan dalam perang, tapi juga menghasilkan tatanan masyarakat yang adil dan benar. Tokoh seperti Samuel dikenal sebagai hakim yang memimpin dengan integritas. Daud juga dikenang sebagai raja yang memberlakukan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Iman seperti ini percaya bahwa hukum Tuhan adalah dasar terbaik bagi kehidupan bersama. Ketiga, karena iman mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Ini merujuk pada penggenapan janji-janji spesifik Tuhan dalam masa hidup mereka. Meskipun para pahlawan iman ini belum menerima sang janji utama, yaitu Mesias, banyak dari mereka yang melihat janji-janji khusus Tuhan itu menjadi nyata. Daud dijanjikan tahta dan setelah bertahun-tahun menjadi buronan, ia menerimanya. Ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa iman bukan hanya untuk masa depan di surga, tapi juga untuk mengalami pertolongan dan penggenapan janji Tuhan di masa sekarang. Terakhir, iman memampukan mereka menutup mulut singa-singa. Ini adalah rujukan yang jelas pada kisah Daniel di gua singa. Imannya adalah tindakan penyerahan total kepada Tuhan, menolak untuk kompromi bahkan di bawah ancaman kematian yang mengerikan. Tuhan tidak menghindarkan Daniel dari gua singa, tapi ia menemuinya di sana dan membungkam kekuatan buas yang mengancamnya. Iman memberi kita keyakinan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada singa-singa yang paling menakutkan dalam hidup kita. Iman yang sejati selalu berbuah. Iman itu memberi kita kuasa untuk menghadapi tantangan besar, keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, pengharapan untuk melihat janji Tuhan digenapi, dan ketenangan untuk menghadapi ketakutan terbesar kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu memiliki iman yang aktif dan berdampak seperti ini. Beri kami iman untuk menaklukkan setiap kerajaan, dosa dan ketakutan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengamalkan kebenaran dan keadilan dimanapun kami berada. Tolong kami untuk berpegang pada janji-janji-Mu bagi kami pada hari ini, dan berikan kami keberanian untuk menghadapi singa-singa yang mengaum di sekitar kami dengan percaya pada kuasa-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.